Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas materi listrik dinamis bagian ketiga, yaitu tentang sumber arus listrik. Arus listrik dapat terus mengalir dalam suatu penghantar jika pada ujung-ujung penghantar itu selalu ada beda potensial. Nah, alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial disebut sumber tegangan atau sumber arus listrik. Dengan kata lain, sumber arus listrik adalah semua benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Sumber arus listrik memiliki kemampuan untuk memberikan gaya pada elektron, sehingga sebuah atom dapat bergerak. Gaya dari sumber arus listrik yang demikian dinamakan gaya gerak listrik atau GGL. Gaya gerak listrik disebut juga tegangan dengan satuan volt. Sumber arus listrik merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai tempat untuk mengubah satu jenis energi, misalnya energi kimia menjadi energi listrik. Sumber arus listrik sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai sumber arus listrik bolak-balik atau AC. Sumber arus listrik bolak-balik atau alternating current itu dihasilkan oleh dinamo arus AC dan elemen basah atau yang kita sebut sebagai elemen sekunder. Nah, sumber arus listrik yang kedua adalah sumber arus listrik searah atau DC. Nah, sumber arus listrik searah atau direct current dihasilkan oleh sel volta, elemen kering atau baterai, kemudian akumulator, ada solar cell, dan juga dinamo arus searah. Sumber arus listrik biasa disebut dengan elemen listrik atau sel listrik. Nah, elemen listrik ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada elemen kering atau kita sebut elemen primer dan ada elemen basah yang kita sebut sebagai elemen sekunder. Elemen primer. Elemen primer adalah sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang. Nah, elemen primer merupakan sumber arus listrik yang jika sudah habis energinya, maka kita tidak dapat lagi mengisinya kembali dan harus diganti dengan sumber arus yang baru. Ada beberapa macam elemen primer. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai elemen volta. Jadi bisa dilihat gambarnya di sini ya, teman-teman. Lihat, nah ini adalah gambar dari elemen volta. Nah, elemen volta ini pertama kali ditemukan oleh fisikawan berkebangsaan Italia, yaitu Alessandro Volta, yang hidup pada tahun 1745 sampai 1827. Alessandro Volta menemukan bahwa pasangan logam tertentu itu dapat membangkitkan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik inilah yang menyebabkan arus listrik mengalir pada suatu rangkaian. Ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ada dua buah logam gitu ya, yang berbeda. Ketika dimasukkan ke dalam suatu larutan, itu bisa menghasilkan atau bisa membangkitkan gaya gerak listrik. Nah, elemen volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan arus listrik. Adapun bagian-bagian dari elemen volta, yang pertama ada yang kita sebut sebagai kutub positif atau anoda, yaitu batang tembaga. Yang ini ya teman-teman. Ini adalah kutub positifnya berupa batang tembaga atau Cu. Kemudian yang kedua ada kutub negatifnya. Kutub negatifnya itu atau yang kita sebut sebagai katoda itu adalah Zn atau Zn. Ini ya. Ini adalah kutub negatifnya. Kemudian bagian yang ketiga adalah larutan elektrolitnya.
yaitu asam sulfat atau H2SO4. Jadi kedua batang logam tembaga dan seng itu dimasukkan ke dalam elektrolit, yaitu H2SO4 atau asam sulfat. Nah, jika elektroda seng dan tembaga kita masukkan ke dalam larutan asam sulfat seperti gambar ini, maka di sini akan terjadi reaksi kimia yang menyebabkan lempeng tembaga ini bermuatan listrik positif dan lempeng seng bermuatan listrik negatif. Hal ini menunjukkan bahwa lempeng tembaga memiliki potensial lebih tinggi daripada lempeng seng. Elektron akan mengalir dari lempeng seng menuju lempeng tembaga. Jika kedua lempeng ini dirangkai dengan lampu seperti ini, arus akan mengalir dari mana teman-teman? Ya benar, dari lempeng tembaga ke lempeng seng, sehingga lampu ini akan menyala nantinya. Akan tetapi, aliran arus listrik ini tidak berlangsung lama, sehingga lampu lama-lama akan padam. Hal ini dikarenakan gelembung-gelembung gas hidrogen yang dihasilkan oleh asam sulfat atau H2SO4 akan menempel pada lempeng tembaga. Ini ya teman-teman, yang putih-putih ini adalah gelembung gas hidrogen. Nah, gelembung ini akan menghambat aliran elektron. Peristiwa ini yang kita sebut sebagai polarisasi. Jadi polarisasi adalah peristiwa tertutupnya elektroda elemen oleh hasil reaksi yang mengendap pada elektroda tersebut. Nah, meskipun penemuannya memiliki keterbatasan, akan tetapi elemen volta ini menjadi prinsip dalam pembuatan baterai dan aki atau akumulator. Elemen primer yang kedua adalah baterai atau elemen kering. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif baterai berupa batang karbon. Yang ini ya teman-teman, ini adalah batang karbon yang dibenamkan ke dalam campuran mangan dioksida dan amonium klorida atau MnO2 dan NH4Cl. Kutub negatif baterai adalah lapisan paling luar. Jadi ini adalah kutub negatifnya ya teman-teman. Lapisan paling luar yang terbuat dari seng atau Zn. Nah, sedangkan campuran mangan dioksida itu fungsinya sebagai zat pelindung elektrolit. Di antara lapisan paling luar yaitu seng yang berfungsi sebagai kutub negatif dan campuran mangan dioksida terdapat pasta amonium klorida atau NH4Cl yang berfungsi sebagai elektrolit. Nah, ini seperti pada elemen volta tadi teman-teman. Kalau pada elemen volta, elektrolitnya itu adalah larutan asam sulfat. Nah, kalau pada baterai yang berupa elektrolitnya itu adalah pasta NH4Cl. Nah, di antara kutub positif dan kutub negatif terdapat beda potensial. Beda potensial inilah yang menyebabkan baterai tersebut dapat mengalirkan arus listrik jika dipasang secara benar dalam sebuah rangkaian. Nah, penyempurnaan dari sel seng karbon adalah baterai alkalin. Apabila digunakan dalam suatu peralatan, sel alkalin dapat bertahan 6 atau 7 kali lebih lama dibandingkan sel seng karbon biasa. Di dalam sel alkalin mengandung elektrolit larutan kalium hidroksida. Plat logamnya terbuat dari nikel dan senyawa kadmium, sehingga dia lebih tahan lama ketimbang baterai biasa. Yang kedua adalah elemen sekunder. Elemen sekunder adalah sumber arus listrik yang dapat diisi ulang. Elemen sekunder bersifat dapat diperbaharui. Artinya, tegangan yang berasal dari elemen sekunder suatu saat akan habis, tetapi masih dapat diisi ulang. Berbeda dengan elemen primer ya. Elemen primer itu kalau sudah habis ya udah nggak bisa dipakai lagi ya teman-teman. Nah, contoh elemen primer. Contoh dari elemen sekunder adalah akumulator atau yang biasa kita kenal sebagai aki atau bisa juga kita sebut sebagai elemen basa.
yang banyak digunakan biasanya dalam kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Ini adalah skema atau gambar dari sebuah akumulator. Akumulator sering disebut juga sebagai elemen basah. Akumulator atau aki terdiri atas pasangan-pasangan keping timbal dan timbal dioksida. Jadi ini adalah timbal atau Pb dan timbal dioksida atau PbO2, di mana tiap pasangan ini kita sebut sebagai sel. Setiap pasangan timbal dan timbal dioksida ini mampu memberikan tegangan 2 volt. Kapasitas penyimpanan sebuah aki dapat terlihat berupa tulisan angka pada aki. Akumulator juga mempunyai 2 buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub negatif akumulator terletak pada timbal atau Pb dan kutub positif pada timbal dioksida. Timbal dan timbal dioksida dicelupkan ke dalam larutan elektrolit asam atau H2SO4, asam sulfat ya, sama dengan elemen volta. Nah, agar akumulator dapat berfungsi kembali, perlu aliri sumber arus searah. Jadi dialirkan dengan arus searah atau DC. Perubahan energi saat aki digunakan yaitu dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, sedangkan saat pengisian aki terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia.